Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersyah Maulana Rahman dengan NIM 17106111320 dari kelas Hukum Organisasi Internasional Lokal A. Akan menjelaskan peran organisasi internasional di bawah PBB dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait peran dan tantangan WHO sebagai organisasi internasional dalam penanganan COVID-19 di dunia. Peran dan tantangan WHO di masa-masa pandemi ini adalah satu, membantu negara-negara bersiap dan merespon. Dan untuk tantangannya di sini adalah dana yang dimiliki organisasi yang terbatas, ditambah dengan penangguhan dana yang dilakukan oleh Amerika karena merasa WHO itu terlalu mendukung Cina di masa pandemi ini. Yang kedua adalah memberikan informasi yang akurat. Tantangannya di sini adalah sebagian negara yang tidak memberikan kontribusinya dan menghiraukan anjuran dari WHO terkait penanggulangan COVID-19. Yang ketiga adalah memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Tantangannya di sini adalah dikarenakan kebutuhan pasokan yang tinggi, menyebabkan keterbatasan pasokan dan melambungnya harga alat-alat pelindung diri. Yang keempat, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Dan untuk tantangannya di sini, tenaga medis yang berpengalaman dan mampu bertahan di saat merawat pasien tertular itu sangat jarang dan sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Banyak tenaga medis yang gugur dan terjangkit COVID-19. Diperlukan pelatihan dan pembekalan yang cukup untuk menanganinya. Dan yang kelima, yang terakhir, mencari vaksin. Untuk tantangannya di sini adalah pendistribusian vaksin yang masih terbatas dan membutuhkan jumlah yang banyak untuk mengakomodir seluruh negara yang terdampak. Pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang peran WTO dalam menangani konflik kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Awal mula konflik antara Indonesia dan Uni Eropa adalah Uni Eropa yang menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan praktik dumping biodiesel. Uni Eropa lalu mengambil tindakan berupa gugatan ke WTO. Dalam gugatannya, Indonesia dinilai melakukan praktik dumping dengan menjual harga di bawah normal terhadap produk biodiesel kepada negara anggota Uni Eropa. Dalam sengketa dagang biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa, peran WTO dapat dijabarkan lewat pemikiran Cohen mengenai 3 fungsi instruksi liberal. Dalam bentuknya, kepentingan antara Indonesia dan Uni Eropa ini, WTO dapat memberikan legal liability lewat regulasi mengenai kebijakan anti-dumpingnya. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat membantu mereduksi biaya transaksi dan proses bargaining, serta menaikkan biaya tersebut lewat retaliasi ketika terjadi pengingkaran terhadap putusan panel. Selain itu, WTO juga dapat mencari alternatif di tengah ketidakpastian pasar biodiesel dengan mereduksi cakupan perilaku dan potensi moral hazard Uni Eropa. Dengan mengaitkan isu serta memberikan ruang untuk mengatasi bias informasi, kepatuhan Uni Eropa dapat dijabarkan dari kemungkinan retaliasi serta upayanya menjaga reputasinya, utamanya ketika dihadapkan pada sejumlah gugatan yang tengah diajukan di WTO. Namun demikian, peran WTO di sini akan sangat bergantung pada perhitungan mengenai langkah Uni Eropa. Yang ketiga, saya akan membahas tentang peran ILO dalam pelaksanaan Konvensi Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO telah bekerja sama secara erat dengan pemerintah Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dan Serikat Pekerja untuk menangani berbagai isu yang kompleks terkait pekerja anak di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Buku kecil yang menyajikan kemitraan telah terjalin panjang antara ILO dan konstituennya, serta pemangku kepentingan melalui tonggak-tonggak pencapaian pembelajaran tantangan yang akan dihadapi. Penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 1992 antara pemerintah Indonesia dan ILO dalam melaksanakan program internasional untuk menghapus pekerja anak atau IPEC atau IPEC menandai awal kampanye kerjasama jangka panjang ILO untuk melindungi anak-anak Indonesia dari pekerjaan eksploitatif. Nota kesepahaman ini dibangun berdasarkan kegiatan sebelumnya di Indonesia terkait advokasi hak-hak anak yang dimulai tahun 1979, yaitu saat pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang tentang kesejahteraan anak dan diikuti oleh keputusan Menteri tentang Pekerja Anak tahun 1987. Nota ini juga menandai dimulainya kerjasama ILO dengan Indonesia melalui pelaksanaan program IPEC untuk menanggulangi penyebab pekerja anak serta melindungi anak-anak Indonesia dari masa depan mereka.
Kerjasama ILO pemerintah Indonesia ini kemudian diperkuat lagi tahun 1993 ketika deklarasi tentang penghapusan pekerjaan anak di Indonesia ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan pada konferensi nasional pertama tentang pekerja anak yang menghimbau pemerintah untuk mempromosikan penegakan hukum, meningkatkan program pendidikan, dan melanjutkan penelitian tentang perburuan anak. Deklarasi ini berdampak signifikan selama dua dasarawasa terakhir. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya inisiatif tentang pengembangan kebijakan, kapasitas, dan pembangunan lembaga, dialog sosial, dan intervensi langsung dalam berbagai bidang seperti pendidikan, advokasi, dan kampanye, dan perbaikan kondisi kerja. Tahun 20 tahun kerjasama pemerintah Indonesia dan ILO dalam pencegahan dan penghapusan pekerja anak di antara 1992 dan 1996, beberapa intervensi utama dan pembelajaran direfleksikan dalam 5 tonggak pencapaian. Meningkatkan kesadaran tentang pekerja anak itu pada tahun 1992 sampai 1996 menuju pendekatan berbasis sektor di dalam termasuk ratifikasi konvensi ILO nomor 139 tentang usia minimum anak-anak boleh bekerja dan ratifikasi konvensi ILO nomor 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak itu pada tahun 1997 sampai 2001, meningkatkan kesempatan hidup untuk anak-anak pada tahun 2002 sampai 2006, dan menangani pekerja anak melalui pendidikan pada tahun 2007 dan 2011. Sekian dari saya, terima kasih.